Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas metodologi penelitian, yaitu membuat contoh soal dan jawaban yang berkaitan dengan korelasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Liza Aini Azizia, NIM A710200072. Sebelum masuk pada soal dari korelasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian korelasi produk momen. Korelasi produk momen adalah sebuah prosedur atau teknik dalam ilmu statistik yang digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasil momen tersebut. Rumus yang digunakan dalam korelasi produk momen yaitu seperti pada gambar, di mana R adalah koefisien dari korelasi tersebut, N adalah banyak pasangan nilai X dan Y, sigma X, Y adalah jumlah dari hasil kari nilai X dan nilai Y, sigma X adalah jumlah nilai X, sigma Y adalah jumlah nilai Y, sigma X kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai X, dan yang terakhir sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y. Soal yang pertama adalah, berikut merupakan data siswa berdasarkan lama belajar dengan nilai yang diperoleh siswa pada saat pembelajaran. Yang pertama ada Angel. Angel lama belajar 1 jam dan mendapat nilai 72. Yang kedua ada Sinta. Dengan lama belajar 2 jam mendapat nilai 80. Yang ketiga ada Dila. Dengan lama belajar 1 jam dengan nilai 74. Yang keempat ada Anton dengan lama belajar 3 jam dengan nilai 84. Yang kelima ada Agus dengan lama belajar 4 jam dengan nilai 90. Yang keenam ada David dengan lama belajar 3 jam dengan nilai 86. Soalnya adalah, tentukan koefisien korelasi dari data tersebut dengan menggunakan rumus korelasi produk momen Pearson. Jadi, lama belajar termasuk nilai X dan nilai dari siswa tersebut adalah Y. Yang mana nama Angel X1, Y72, dan EXY adalah perkalian dari 1 kali 72 yaitu 72, dan X kuadrat adalah 1 kuadrat adalah 1, dan Y kuadrat adalah 72 kuadrat adalah 5184. Begitu juga dengan yang lainnya, sama perhitungannya. Kemudian, sigma X adalah jumlah dari X, di mana 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 3 adalah 14. Begitu dengan yang lainnya, dengan sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Sehingga perhitungannya sebagai berikut, R sama dengan 6 kali 1180, yang mana 1180 adalah sigma XY, 6 adalah jumlah dari nilai X dan Y. Dikurangi sigma X jumlahnya adalah 14, sigma Y jumlahnya adalah 486, dibagi akar dari 6 kali 40 dikurangi 14 kuadrat, dikali 6 kali 39.612, dikurangi 486 kuadrat, yang mana yang lebih didulukan adalah 6 kali 40 dikali terlebih dahulu, setelah itu dikurangi 14 kuadrat. Dan mendapat hasil R sama dengan 276 dibagi 3073,8 sama dengan 0,09. Jadi, koefisien korelasi dari data tersebut adalah 0,09. Berikut adalah soal yang nomor 2. Diketahui data rekap data hasil pendataan perusahaan dimisalkan dengan Y berdasarkan jumlah sales
sales adalah X1 dan harga yang dijual termasuk X2 dengan masing-masing koefisien korelasi antara variabel yang didapatkan sebagai berikut. Koefisien korelasi X1, X2 sama dengan min 0,495, korelasi dari X1, Y sama dengan 0,869, korelasi dari X2 dan Y sama dengan 0,761. Interpretasikan hasil koefisien korelasi berdasarkan informasi yang didapatkan. Penyelesaiannya adalah yang pertama, untuk korelasi X1 dan X2 sama dengan min 0,496 memiliki arti bahwa koefisien korelasi jumlah sales dengan harga jual sebesar min 0,496 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang modern. Sehingga terkadang apabila jumlah sales ditingkatkan, maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, terkadang apabila jumlah sales diturunkan, maka akan meningkatkan harga jual. Yang kedua ada koefisien korelasi dari X1 dan Y, yaitu 0,869, di mana koefisien korelasi tersebut adalah jumlah sales dengan pendapatan sebesar 0,869 dengan arah hubung positif, serta tingkat hubung yang sangat kuat, sehingga jelas bahwa apabila jumlah sales ditingkatkan, maka akan meningkatkan pendapatan. Begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah sales diturunkan, maka akan menurunkan jumlah pendapatannya. Dan yang terakhir adalah untuk koefisien korelasi dari X2 dan Y sebesar 0,761, yang mana pada koefisien korelasi tersebut harga jual dengan pendapatan sebesar 0,761 dengan arah hubung positif serta tingkat hubung yang moderat. Sehingga terkadang apabila harga jual ditingkatkan, maka akan meningkatkan pendapatan. Begitu juga sebaliknya, apabila harga jual diturunkan, maka akan menurunkan pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.